wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Bentar. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kalian berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai anak-anak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, Aisyah. Dek Aisyah ada? Belum gabung? belum. Oh, belum. Ya sudah. Dek Alvita ada? Siapa nama? Dek Ananta ada? Jalan aja yuk. Belum ada. Anggita, Dek Anggita. Ada Bu. Oh iya. Ada cedak ada Bu. April. Dek Anissa. Hadir Bu. Oke. Dek Audria. Audria ada atau belum gabung? Oke, selanjutnya aja ya. Di Desvita ada? Hadir Bu. Ya, oke. Terus Diana, Dek Diana ada? Belum? Dek Dia ada? Belum ada. Kemudian Eka ada? Hadir Bu. Hadir. Oke. Dek Endang ada? Hadir Bu. Oke. Dek Vira Ada Bu. ya. Dek Freira. Freira hadir Bu. Oke. Terus Dek Hadir Bu Isma. Freira. Isma ada? Belum. Terus Dek Indah belum gabung. Dek Isna ada? Hadir Bu. Oke, sebentar. Dek Kristina absen 17 ya? Udah keluar Bu. Udah masuk Bu. Oh iya. Yang belum ibu panggil siapa? Saya. Siapa? Kenapa? Devi. Devi tadi. Nama panjangnya siapa ya? Ananta itu Bu. Oh, iya. Oke, anak-anakku. Nah, hari ini ibu akan menerangkan mengenai neraca lajur. Nah, sebelum ibu menerangkan ke materi neraca lajur, tugasnya kemarin gimana? Apakah sudah dikumpulkan semua? Sudah. Oke, ini yang sudah mengumpulkan ibu ada datanya baru 21 anak. Nah, yang belum silakan mengumpulkan
pada hari ini juga. Nah, tugas tersebut akan Ibu nilai, dan nilai tersebut akan Ibu setorkan ke Bu Kusnul. Bisa dimengerti ya anak-anak? Oke. Nah, kita masuk pada materi neraca lajur. Nah, di sini yang pertama kita bahas ada pengertian neraca lajur. Bisa disimak PPT-nya? Bisa. Nah, coba dibacakan di Anisatul pengertian dari neraca lajur. Katanya belum. Ini Mantap ya kak. di Anissa. Ini masih mencari PPT-nya. Motor lu. Udah dibaca? Udah ketemu? PPT-nya belum ketemu gitu. Ini sudah. Pengertiannya Bu. Iya. Iya, Dek, di Anissa. Saya Bu. Ayo dibaca sekarang di Anissa. Ya benar. Neraca lajur adalah Kata lajur. Lebaran namun dalam kolom itu nanti sekarang ya, bukan perusahaan saat akan menyusut laporan keuangan. benar. Jadi neraca lajur itu adalah kertas kerja yang berkolom. Nah, di sini dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan perusahaan sebelum menyusun laporan keuangan. Nah, jadi neraca lajur itu berguna untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, karena neraca lajur tersebut adalah rangkuman dari informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seperti itu anak-anak, bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita lanjut pada tujuan neraca lajur. Nah, di sini ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini neraca lajur juga berguna dalam memudahkan penyusunan laporan. Setelah buku besar disusun, kemudian kita membuat neraca saldo. Selanjutnya ada informasi penyesuaian perusahaan yang telah kalian kerjakan kemarin itu dimasukkan ke dalam neraca lajur terlebih dahulu, kemudian dibedakan, dikelompokkan di laba rugi, dan kemudian pada kolom neraca juga itu kemudian dijadikan bahan untuk menyusun laporan keuangan. Seperti itu. Nah, tujuan neraca lajur yang kedua adalah meringkas informasi dari neraca saldo dan penyesuaian. Nah, informasi dari neraca saldo, kemudian informasi penyesuaian diringkas pada neraca lajur. Seperti itu. Kemudian tujuan neraca lajur selanjutnya adalah
mempermudah menemukan kesalahan dalam membuat jurnal penyesuaian. Nah, setelah menyusun neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, setelah itu kita mencari selisih di antara kedua tersebut, kan pada kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, itu jika nominalnya tidak seimbang atau tidak balance antara debit dan kredit, nah itu juga kita bisa menemukan di mana letak kesalahan dari penyusunan yang telah kita susun, ataukah salah di neraca saldo atau salah di jurnal penyesuaian. Seperti itu, bisa dimengerti? Bisa. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada format bentuk neraca lajur. Nah, di sini udah pernah bikin ya neraca lajur? Udah. Oke, pernah ya. Nah, di sini format bentuk neraca lajur ada 10 kolom yang biasanya kalian buat. Kenapa kok 10 kolom? Karena di sini ada kolomnya berjumlah 10, neraca saldo 2 kolom. Ini penyesuaian juga, neraca saldo disesuaikan, kemudian ada laba rugi dan neraca. Masing-masing itu terdapat 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Seperti itu. Nah, selanjutnya cara menyusun neraca lajur itu bagaimana? Kita isi terlebih dahulu nomor akun, selanjutnya ada nama akun di sini dituliskan. Kemudian kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo yang buku besar sebelumnya yang telah disusun itu kan disusun neraca saldo. Nah, itu kita masukkan di sini. Selanjutnya dari informasi perusahaan yaitu penyesuaian, kita masukkan di sini sesuai dengan jurnal, sesuai dengan nama akun dan nominal dari masing-masing jurnal. Itu kemudian di neraca saldo disesuaikan di sini adalah tempat yang digunakan untuk menaruh selisih antara apa ini? Neraca saldo dan Penyesuaian. ya, penyesuaian. Jadi selisih antara dari neraca saldo kemudian neraca saldo dengan penyesuaian, dari selisihnya kemudian kita letakkan di neraca saldo disesuaikan. Aku berharapnya masih Allah, yang ya Allah, astagfirullah. Nah, selanjutnya ada kolom laba rugi. Nah, laba rugi. Ya, benar, laba rugi. Nah, ada yang tahu di sini kolom laba rugi itu terdiri dari akun-akun apa saja? Kalau di neraca lajur, Pendapatan, ya, pendapatan dan beban. ya beban. Yang jawab tadi siapa? Anissa. Siapa? Anissa. Anissa. Oke, sebentar. Anissa. Sedangkan kolom neraca terdiri dari apa aja? Ada yang tahu? Aset dan modal. Ya, aset Dan modal. kurang satu. Aset dan modal. Apa? Aset, modal, utang. Ya, aset, modal dan Utang. hutang. Yang tadi jawab siapa? Anissa. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu ketika neraca saldo disesuaikan ini sudah dihitung, kemudian kita letakkan di sini yang tergolong dalam pendapatan, kemudian
yang tergolong dalam beban itu apa saja ditaruh di laba rugi. Sedangkan yang di neraca ini letak dari akun-akun real, yaitu yang terdiri dari yang sudah disebutkan di Anissa tadi, akun aktiva, lalu ada modal, dan kemudian apa? Utang. Ya, hutang. Utang. Ya, kemudian lanjut ada bentar. Nah, di sini contoh penyusunan dari neraca lajur. Nah, ini Ibu mengambil contoh dari yang telah kalian kerjakan kemarin. Tugas bengkel maju masih ingat? Oke. Di sini ada neraca saldo periode 31 Desember 2017. Nah, kemudian ada informasi perusahaan, yaitu berupa data penyesuaian yang berjumlah 5 soal yang kalian kerjakan kemarin. Nah, yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan ya, karena Ibu akan mengambil nilai dari tugas-tugas yang kalian kerjakan. Gitu. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ada informasi penyesuaian. Kemudian kita buat di sini kita jurnal penyesuaiannya. Nah, ini jurnal penyesuaian yang kemarin Ibu tugaskan. Ada yang benar semua? Ya. Ibu udah kasih nilai kan? Masuk nggak? Nggak tahu. Nggak dilihat? Belum. Enggak. Adanya yang baru itu. Adanya yang apa? Oke, tadi pagi Ibu udah nilai masing-masing yang sudah mengumpulkan. Itu ada yang benar semua, juga ada yang beberapa kurang tepat jawabannya. Nah, itu Ibu juga kasih masing-masing komentar dari pekerjaan kalian masing-masing. Itu ada yang di sini itu kalian tulis pendapatan usaha. Nah, seharusnya di sini pendapatan dasar, karena di awal neraca saldo di sini adalah nama akunnya tertera pendapatan jasa. Jika di awal sudah mencantumkan perusahaan sudah mencantumkan nama akun pendapatan jasa, maka sebagai pencatat atau yang mengerjakan dari laporan dari informasi perusahaan itu, kita mencatatnya juga harus konsisten. Jadi harus ditulis pendapatan jasa seperti itu. Kalau pendapatan jasa juga pendapatan jasa sampai akhir pembuatan laporan keuangan. Jadi mengerti ya? Sudah. Oke. Sebenarnya itu juga sama saja, tapi harus disesuaikan sesuai dengan informasi perusahaan yang di awal. Nah, ini yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan ya. Bukan. Oke, kita masuk ke neraca lajurnya seperti ini. Nah, kita masukkan ini tadi neraca saldonya di kolom neraca saldo ini. Kemudian kita masukkan juga data penyesuaian sesuai dengan nama akun dan nominalnya. Kemudian kita cari selisihnya dari neraca saldo dan penyesuaian. Caranya adalah dengan meletakkan di sini. Selanjutnya, kalau
sama-sama di debit ditambah, dan kalau di debit sedangkan di jurnal penyesuaian itu di kredit, maka harus dikurangi gitu ya, bisa kan? Oke, nah seperti itu seterusnya hingga sampai penyesuaiannya dimasukkan semua. Nah, setelah itu kita jumlah hasil debit dan kredit harus apa? Sama. Ya, harus sama, harus balance. Kalau tidak balance berarti ada yang salah dalam pencatatannya. Setelah itu, kalau sudah kita masukkan yang tergolong dalam laba rugi, ada akun apa saja? Ada akun nominal, yaitu yang terdiri dari pendapatan dan ya, dan beban. Kita taruh di sini pendapatan. Ini. Kemudian ada beban, ditaruh di sini. Beban. Ini. Setelah kita masukkan semuanya, kita jumlah di sini kanan kiri, debit kreditnya dijumlah. Begitu juga dengan neraca. Pada kolom neraca di sini juga diisi dengan akun real, yaitu akun yang terdiri dari harta, utang, dan modal. Wes pokoknya kuwi dihafalkan. Ya. Oke, setelah semua dimasukkan harta, kemudian ada hutang, selanjutnya ada modal di sini 150 juta, ada price, selanjutnya ada akumulasi. Kita totalkan semua di sini jumlah debit dan kredit. Nah, untuk mengetahui apakah perusahaan mendapatkan laba atau rugi, ada yang tahu gimana caranya? Ayo. Apa, Bu? Cara mengetahui perusahaan mendapatkan laba atau rugi dari neraca lajur yang telah dibuat. Nih, kok bisa dapat laba? Gimana? Ayo, kok bisa dapat laba dari mana? Caranya menentukan apakah perusahaan itu mendapatkan laba atau mendapatkan rugi, itu dari mana? Kalau kalian biasanya mengerjakan neraca lajur, Dek Devi tahu? Dek Devi, Ini depannya 4 dan 5, Bu. gimana? Ada yang bisa? Ini dari nomor akun yang depannya 4 dan 5. Dari DK apa? Dari apa DK?
dari nomor akun yang depannya 4 dan 5. Dari nomor akun. Iya. Kurang tepat. Ayo, cara menentukan ini kok bisa dapat laba, kok bisa laba ya. Kalau ini kan sudah ibu kasih keterangan laba. Misalnya kalau di sini belum, kan ini tinggal mencari selisihnya aja. Nah, kalau kalian menentukan ini rugi atau laba gimana ya? Baca satu yang disesuaikan. Ya, sebenarnya sebentar gini. Cara menentukan apakah itu laba atau rugi sebenarnya cukup dilihat di pendapatan dan beban. Kalau pendapatan itu lebih besar daripada beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut mendapatkan laba atau keuntungan seperti itu. Sedangkan kalau bebannya lebih besar daripada pendapatan, ya, itu artinya perusahaan menderita kerugian. Perusahaan menderita kerugian, loss. Ini berarti perusahaan mendapatkan laba atau profit. Bisa dilihat di sini. Cara menentukannya seperti itu. Kalau kalian bingung, ini termasuk perusahaan mendapatkan laba atau menderita kerugian. Kalau di logika aja, kalau kalian pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran yang telah kalian keluarkan, itu kan sama saja kalian mendapatkan Keuntungan. apa? Keuntungan. Ya. Nah, sedangkan kalau bebannya lebih besar daripada pendapatan, itu kita bisa mendapatkan kerugian. Kalau, gimana? Iya, ada yang manggil tadi. Manggil atau teriak? Oke, jadi gitu ya. Baterai saya habis. Oh iya, siapa? Dek siapa? Lagi di sekolah sama Baces, Bu. Anggita, Bu. Dek siapa namanya? Boleh keluar gak? Dek siapa? Anggita, Bu. Anggita. Oh ya, kalau sudah izin nggak apa-apa. Kalau boleh, kalau keluar nggak apa-apa, saya izinkan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini selanjutnya kita selisihkan di sini. Selisihnya kemudian kita taruh di bawah dari nominal yang kecil. Jadi ditaruh di sini 12 juta, 112 juta 135.000 dikurangi dengan 27 juta 45.000 dikurangi, kemudian kita taruh selisihnya di bawah nominal yang kecil seperti itu.
Begitu juga dengan neraca. Kita kurangkan, kita selisihkan di sini, cari, kemudian kita taruh di sini, seperti itu. Nah, setelah dicari selisihnya, kemudian kita jumlah, kita total di sini, mendapatkan hasil yang sama. Nah, kita total di sini mendapatkan total yang balance. Artinya pekerjaan yang telah kalian dari awal sampai akhir itu disusun neraca saldo artinya benar. Nah, maka setelah menyusun neraca lajur artinya kalian siap untuk mengerjakan laporan perusahaan seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum Ibu sebutkan tadi siapa saja ya? Aisyah ada? Ada, Bu. Oke. Ada Bu. Ananta ada ya? Terus ya, Audria ada? Anggita ada Bu. Audria ada? Iya. Oke, ada Audria Vita ada ya? Selanjutnya ada Diana. Diana ada? Diana nggak ada? Yang tahu Diana di mana ya? Izin, apakah sakit? Tadi Diana sudah masuk, Bu. Oh ya. Berarti kelihatan. Oh ya, makasih. Terus ya, dia ada. Iya. Dia nggak ada. Indah ada Indah. Raira tuh. Indah nggak ada. Apa, Bu? Oke, ada pertanyaan? Bu mau tanya. Ya, gimana? Bu, Ibu dari Universitas mana? Gimana? Dari universitas mana, Bu? Oh, Ibu dari Unidma, Universitas PGRI Madiun. Sudah tahu nama Ibu? Oke. Ya, nama Ibu Lisa. Sebenarnya saya sudah mengajar di bulan awal November itu. Tapi Ibu mengajar tatap muka pertama kali itu tatap muka absen 17 sampai akhir. Seperti itu. Terus ada pengumuman bahwa mengajarnya diganti dari seperti itu kebijakannya. Lalu ya ini saya baru ketemu kalian absen 1 sampai berapa ini 16 baru hari ini gitu. Oh iya, hari ini udah lihat di classroom kan? Sudah. Iya. Nah, itu ada tugasnya. Nah, ini kan jamnya masih. Nah,
Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan akhiri. Nah, manfaatkan waktu yang masih tersisa ini untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nyicil jurnal penyesuaiannya juga boleh. Itu dikumpulkan sekarang loh Bu. Di Satu Google loh Bu. Waktunya 1 minggu sayangku. 1 Di minggu. Google Bu. Gimana? Google Iya. Classroom. Iya, itu di bawahnya tugas udah Ibu kasih Google formulir, nanti tinggal difoto aja terus dikirim. Oh ya, tadi ada yang belum mengumpulkan jurnal penyesuaiannya, juga harap dikumpulkan. Di sini ada siapa ya? Deswita Ayu Anggraini belum, terus Diah Wulandari juga belum, Kristina Eka Chandra, terus Keluar Bu. Keluar Bu. Keluar. ya, terus ada Assalamualaikum Bu. ya, waalaikumsalam. Gimana? Oh, keluar di Deswita. Oh ya sudah, kalau begitu pokoknya jurnal penyesuaian yang kemarin belum dikumpulkan harap dikumpulkan. Ibu tunggu hari ini dan Ibu segera akan memberikan nilai, dan kemudian Ibu tunggu juga tugasnya neraca lajur, cuman sedikit 5 soal jurnal penyesuaian, kemudian kalian susun neraca lajur. Nah, itu Ibu kasih waktu 1 minggu. Ada keterangan juga di Google formulirnya. Iya Bu. Ya, Iya. Sari. Bisa. Oke. Nah, ini Ibu minta apa? Semua on kamera ya. Soalnya Ibu akan melaporkan. Sebentar Bu, Deswita lagi masuk lagi. Olahraga nih guru ya. Ya. Ya udah, yang bisa on kamera aja. Buat laporan ke Bukusul dan buat laporan ke kampus. Sudah on kamera semua. Udah Bu. Oke, Ibu screen ya, senyum semua juga boleh. Sudah, 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih anak-anak Ibu yang telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, apabila Ibu ada salah kata, mohon maaf. Sekian pelajaran pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih. Jangan lupa dikerjakan soalnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu, ini keluar Bu. Sudah, ini boleh keluar. Iya. Bisa keluar. Silakan melaksanakan aktivitas selanjutnya.